Beshem Ha'af Ben Firuah Kodesh Ha Elohim Echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus Allah yang Esa. Amin. Tadi pagi kita belajar tentang sedekah dan memang kita akan belajar mengenai sedekah dalam 2 sesi. Tadi kita belajar mengenai sedekah yang dilihat dan sedekah yang dilahirkan. Kita belajar mengenai esensinya dan di sesi yang kedua ini kita akan belajar mengenai sedekah sebagai buah dari hati yang diubah. Dan ada yang menarik, nanti ada tangga sedekah. Jadi bersedekah itu ada tangga-tangganya. Bagaimana sedekah yang terendah dan sedekah yang tertinggi. Tuhan Yesus meminta kita untuk memberikan sedekah kepada sesama kita bukan sekedar meningkatkan jumlah frekuensi sedekah, tapi juga untuk transformasi hati. Kalau Anda memberikan sedekah hanya untuk show, Tuhan gak akan hitung itu. Ketika kita memberkati sesama, ketika kita memberkati gereja ini, semua kita lakukan sebagai pengucapan syukur karena kita sudah dipelihara oleh Tuhan. Amin. Jadi kita bukan memberikan sedekah hanya sekedar karena kita berlebih, tapi kita meniru Tuhan kita Yesus Kristus dari segala kelimpahannya, dari segala kemuliaannya. Kemudian dia datang ke bumi mengosongkan dirinya menjadi sama seperti ciptaannya, Filipi 2 ayat 6 sampai 7. Dan inilah pola sedekah yang sejati. Memberi yang sangat berharga, bahkan yang sangat mahal harganya. Tetapi kita semuanya memberikan dengan hati yang tulus. Hati yang murni, betul-betul karena pengucapan syukur, bukan karena ada embel-embelnya, karena nanti ada pengembalian 100 kali lipat ganda. Enggak begitu. Tuhan pasti memberkati kita, tapi kalau kita memberi seperti seolah-olah investasi, masa kita mau hitung-hitungan sama Tuhan? Bukankah Tuhan tidak pernah berhitung dengan kita? Kita mendapatkan kelimpahan dari Tuhan. Jadi apabila kita memberi dengan kesukaan kita, kerelaan hati kita. Kita baca 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tadi pagi kita belajar tentang esensi sedekah. Saya akan ulang sedikit. Apa itu sedekah? Sedekah bahasa Indonesia diserap dari bahasa Arab dan ini dekat dengan bahasa Ibrani sedekah. Sedekah, sedekah, sodakoh sama. Ya. Jadi sedekah, tapi sedekah dalam bahasa Ibrani bukan sekedar charity. Sedekah bukan sekedar charity, tetapi dalam artian yang lebih dalam, sedekah itu adalah keadilan, kebenaran. Bayangin Anda punya beras 100 kilo, terus kemudian ada tetangga Anda yang gak punya beras. 100 kilo mau Anda habisin untuk Anda sendiri, kebanyakan. Gak adil kalau Anda makan sendirian. Maka Anda akan memberikan kepada saudara-saudara Anda yang gak punya beras. Dan itulah keadilan. Dan keadilan juga bukan sama rata. Kalau sama rata itu namanya pensamarataan. Bukan keadilan. Contohnya begini. Saya punya 3 burger. Di hadapan saya ada anak umur 17 tahun, ada anak umur 10 tahun, ada anak umur 3 tahun. Anak yang berumur 17 tahun makan burger 1 kurang. Gak adil buat dia. Tapi anak yang berumur 10 tahun pas 1 burger. Anak umur 3 tahun 1 burger kebanyakan. Jadi inilah adil. Adil. Adil bukan sekedar sama rata,
tapi sedekah yang berkeadilan. Tadi pagi kita juga belajar mengenai lost in translation. Kita lupa kalau Alkitab kita ditulis dalam bahasa asli Yunani dan kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan juga diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Kita terbiasa membaca dalam Alkitab yang sudah diterjemahkan, kita lupa. Apa sih esensi dari Tuhan Yesus? Ternyata ada loh ayat yang Tuhan Yesus itu sebenarnya bicara mengenai sedekah, sodakoh, sama. Ya. Tuhan Yesus bicara begini. Matius 5 ayat 20, maka aku berkata kepadamu, bahasa Indonesianya dulu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ini Tuhan Yesus ngomongin diterjemahkan kalau keagamaannya orang ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu enggak lebih benar dari dia, kamu enggak layak jadi muridku. Padahal di banyak ayat Tuhan Yesus itu sering marah-marah sama orang ahli Taurat dan ahli Farisi. Tuhan mengatakan kamu munafik, kamu ular beludak, gitu kan. Tapi kok bisa di ayat ini Tuhan memberikan suatu standarnya orang Farisi sebagai suatu standar kebenaran. Apakah ini terjemahan yang benar? Ini yang saya sebut sebagai lost in translation. Terjemahannya benar, tapi ada lost in translation. Ketidaktepatan gara-gara terjemahan. Dan ini terjadi pada semua bahasa. Banyak sekali kata-kata yang kalau sudah diterjemahkan maknanya terkikis. Contohnya dalam bahasa Indonesia, tadi pagi saya kasih contoh, apa bahasa Inggrisnya nasi punel. Apapun yang Anda terjemahkan ke dalam bahasa Inggris, enggak ada yang cocok dengan nasi punel. Entah itu diterjemahkan dengan sticky rice atau fluffy rice, semuanya adalah lost in translation. Yang ngerti nasi punel itu kita. Masuk ke mulut, dia pulen tapi tidak seperti ketan. Tidak selengket ketan tapi enak dimakan. Jadi mulut kita yang bisa merasakan bagaimana pulen itu bentuknya itu gimana. Orang Indonesia yang tahu. Orang Barat karena nggak makan nasi makanya dia nerjemahinnya lost in translation. Demikian pula di ayat ini. Ayat ini ditulis dalam bahasa asli Yunani dikaiosune. Dikaiosune itu artinya kebenaran. Kalau diterjemahkan kebenaran betul memang, yes. Tapi Anda tahu apa yang dimaksud dengan dikaiosune dalam banyak ayat? Kata ini adalah untuk menerjemahkan bahasa Ibrani sedekah. Makanya kita perlu tahu konteks ayat ini. Ternyata Tuhan Yesus bicara mengenai dikaiosune sedekah, sedekah. Maka saya akan ganti kata yang kurang tepat tadi dengan sedekah ya. Kita akan baca lagi, maka aku akan berkata kepadamu jika hidup sedekahmu tidak lebih benar daripada sedekah ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Beda kan maknanya? Ternyata Tuhan Yesus bicara sedekah. Kenapa kok Tuhan Yesus memberikan satu standar orang Farisi dan standar para ahli Taurat? Anda tahu orang-orang Yahudi, orang-orang Ibrani, mereka adalah orang-orang yang berdisiplin dalam beribadah. Dan ini kita tahu semua, Tuhan Yesus juga tahu. Mereka kalau dididik untuk memberikan sedekah, ya harus bayar sedekah sesuai, kalau disuruh bayar per sebulan sesuai semuanya. Mereka disiplin. Bahkan termasuk dalam bersedekah. Maka Tuhan Yesus berkata demikian. Kalau sedekahmu tidak sedisiplin ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, saya bahasakan dengan bahasa sehari-hari
begini. Tuhan Yesus seolah-olah bilang begini, kamu malu-maluin aku deh, pelit amat sih. Beda ayatnya kalau kita mengerti struktur dan maksud ayat ini dan juga konteksnya. Maka penting bagi kita untuk konteks. Jadi di ayat ini Tuhan Yesus bicara berbuatlah lebih banyak. Jangan pelit, hiduplah lebih benar. Sedekah Kristen kita adalah buah dari hidup yang sudah disentuh kasih karunia. Rasul Paulus mengatakan karena kasih karunia kamu telah diselamatkan itu bukan hasil usahamu. Maka kalau kita bersedekah berarti kita juga setiap hari melatih kita untuk lebih mencintai sesama kita. Tapi banyak di antara kita kalau sedekah apa? Sedekah yang diposting. Tangan kanan ngasih, tangan kiri cekrek. Bukankah itu yang kita lakukan? Memberikan bantuan tapi kemudian diviralkan kebaikan yang kemudian ingin diketahui orang lain. Dan kita lupa juga memberikan sedekah rohani. Jadi sedekah itu bukan cuma hal-hal yang materi saja. Apa sedekah rohani kita? Kita memberikan telinga, mau mendengar orang-orang yang terabaikan. Mau mengunjungi orang sakit, memberikan waktu kita. Dan kita juga mau mengampuni orang-orang yang menyakiti kita. Itu sedekah. Dan kita juga membagi waktu dan tenaga. Jadi sedekah bukan hanya uang, tapi juga kehadiran kita dan itu dalam makna kasih. Amin. Jadi sedekah kita bukan sekedar ritual yang dilakukan oleh orang-orang Farisi dan orang-orang ahli Taurat itu yang kalau memberikan sedekah nanti ada harapannya kembali 100 lipat kali ganda, transaksional. Tapi kita betul-betul memberikan dari hati, betul-betul karena kita berterima kasih, karena kita sudah dipelihara oleh Tuhan. Dan balik lagi ke kata sedekah. Sedekah itu keadilan. Sedekah itu bukan sama rata. Dan sedekah itu bukan charity. Kalau charity itu memberikan dari kelebihan Anda. Oh kasihan aku kasih. Anda kasih sekedarnya. Tapi sedekah adalah melakukan keadilan. Dan keadilan gak selalu sama rata. Anak umur 17 tahun gak cukup satu burger. Anak umur 3 tahun satu burger kebanyakan. Pemerintah kita juga berusaha untuk melakukan banyak sekali untuk membantu orang miskin tapi menyamaratakan. Dan akhirnya apa? Penyamarataan itu jadi gak sama rata, gak nyampe juga. Maka kita harus dapat memberikan sedekah dengan adil. Memberi terlalu sedikit bisa melukai. Memberi terlalu banyak bisa merusak. Memberi dengan adil adalah memberi dengan hikmat. Tuhan juga memberikan kita talenta yang berbeda-beda kan. Talenta kita kan gak sama rata. Ada yang bisa main keyboard, bisa menjadi tim praise and worship. Ada yang nyanyi aja gak bisa, ngomong aja fales. Tapi Tuhan memberikan talenta yang lain sebagai berkat bagi sesamanya. Itulah yang ditulis dalam satu perumpamaan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam Matius pasal 25. Talenta setiap orang berbeda-beda, maka Tuhan juga memberikan talenta yang gak sama rata. Jadi kalau Anda gak bisa nyanyi, jangan marah sama Tuhan. Anda pasti punya kelebihan yang lain yang gak dipunyai oleh yang pinter nyanyi itu. Amin. Dan itulah sebagai ucapan syukur kita, apapun yang kita punyai, itulah berkat dari Tuhan. Pemerintah kita berusaha untuk membantu orang miskin supaya bisa makan makanan bergizi. 1,7
triliun setiap hari digelontorkan supaya semua murid-murid anak sekolah dari Sabang sampai Merauke makan makanan bergizi. Tapi apakah makanan bergizi ini bisa kita harus samaratakan? Mungkin kalau di Jakarta ini nggak perlu kali. Karena orang tuanya sudah memberi makanan yang cukup. Maka bukan MBG yang diperlukan. Begitu kan? Kalau di pelosok mungkin. Tapi apakah semua kemudian disamaratakan dari Sabang sampai Merauke 1,7 triliun setiap hari digelontorkan, dan Anda tahu ternyata bukan cuman makanan, tetapi ada keinginan satu bocah lelaki berumur 10 tahun. Bukankah itu akan menggugah hati kita? Gambar ini, Molo mama, selamat tinggal mama. Surat ini dituliskan tanggal 29 Januari, hari Kamis. Dia memilih untuk tidak menjadi beban bagi mamanya yang sangat miskin itu untuk menafkahi 5 orang anak. Karena mamanya terlalu miskin, maka dia pun dititipkan ke neneknya. Dia keinginannya hanya ingin memiliki buku tulis dan pena. Menyedihkan enggak? Kalau dinilai harganya enggak lebih dari 10.000 bapak-bapak, ibu-ibu. Tapi dia memberikan satu pesan buat mamanya. Mama baik sudah. Kalau saya meninggal mama jangan menangis. Jangan cari saya, selamat tinggal. Dia memilih tidak menjadi beban bagi keluarganya. Anda tahu orang yang kalau sampai mengakhiri hidupnya itu adalah tanda dia menjerit minta tolong, tapi kita nggak dengar sampai terjadi sesuatu itu. Menyedihkan bukan? Anda jangan menjudge bahwa yang begini masuk neraka. Bayangin dia umur 10 tahun, bapak-bapak, ibu-ibu. Mengertikah dia mengenai keadilan? Mengertikah dia mengenai keselamatan? Dunia dia cuman di desa itu, sekolah itu, rumah itu, yang dia merasa dia tidak memiliki sesuatu yang dia butuhkan untuk pendidikannya. Jadi ketika 1,7 triliun digelontorkan sama rata Sabang sampai Merauke, yang di kota-kota besar itu tidak diperlukan karena orang tuanya sudah memberikan makanan bergizi, mubazir kan? 1,7 triliun dibuang setiap hari, yang besoknya dibuang ke jamban. Kalau kita mau membantu sesama kita, bukan cuma soal makan, tetapi sistem. Sistem inilah yang dilupakan oleh pemerintah kita. Dan kita juga harus bisa kritik diri kita sendiri. Kita juga harus memberikan pemikiran kritis kita, betulkah kebijaksanaan ini terus-menerus dilaksanakan. Belum lagi ada korban banjir. Di Sumatera masih ada bapak-bapak, ibu-ibu. Sejak 25 November, hujan yang tidak henti-henti selama 3 hari itu, kemudian ada banjir bandang. Terus kemudian masuk ke pas hari Natal 25 Desember 1 bulan, masuk 25 Januari, sekarang sudah Februari, sudah hampir 2,5 bulan. Apa yang terjadi di sana? Banjirnya bukan banjir air, tapi banjirnya banjir lumpur. Rumahnya tertutup lumpur, panennya gagal, listrik tetap mati, mereka kekurangan air bersih, mereka kekurangan makanan. Maka kalau kita memberikan sedekah, mari kita memberikan dengan hikmat, bukan sekedar sama rata. Amin.
Sedekah yang memberikan sistem yang baik bagi perbaikan ekonomi dari orang yang kita bantu. Amin. Dalam bahasa Ibrani ada istilah sedek tirdof. Berkejar-kejaranlah dalam bersedekah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang duitnya berlebih, mari kita berkejar-kejaran dalam bersedekah. Dan kita memberikan sedekah dengan hikmat, dan itu ayat dasarnya Ulangan 16 ayat 20. Dalam filsafat Ibrani, menarik. Nah, sekarang saya baru masuk pada tangga sedekah. Dalam filsafat Ibrani ada 8 tangga sedekah. Saya mulai dari yang terendah. Apa sedekah yang terendah? Yang ke-8. Memberi sedekah karena kasihan. Anda pernah kasihan sama orang, terus kemudian Anda kasih dengan terpaksa. Anda kasih. Tapi inilah sedekah yang terendah, ngasih kasihan tapi dengan enggan. Lalu kita naik sedekah ke-7. Memberi sedekah sukarela tapi enggak memadai. Contohnya apa? Anda punya di rumah beras yang sudah Anda simpan lama, 2 bulan, yang sudah agak apek. Udah agak mau expired nih. Terus Anda lihat tetangga, oh kasihan dia. Kasih gigi ke sana. Anda kasih, tapi memberi tidak memadai. Ke-7. Yang ke-6, memberi sedekah secukupnya setelah diminta. Saudara kita yang membutuhkan, kita tahu dia butuh, tapi kita nggak ngasih, ketika dia minta baru kita kasih. Itu masih yang ke-6. Wow. Padahal kita udah ngasih loh, tapi masih dibilang sedekah terendah. Ke-5, memberi sebelum diminta. Memberi sebelum diminta. Di parkiran ada bapak-bapak penyapu mall yang bajunya lusuh, Anda kasihan, Anda cabut dari dompet Anda, cepek ceng. 2 lembar, nopek ceng. Itu masih apa? Karena ngasih sebelum diminta, masih yang ke-5. Jadi apa sih, inilah yang biasanya kita anggap dengan sedekah kan, kalau kita ngasih sedekah kan begitu. Kasihan sama sebelah, oh kasihan ya ibu ini. Gua kasih sih, ambil, 3, mau kasih 3. 500, kasih 500. Anda tahu, ketika kita ngasih 300, 500, Anda kasih beras 5 kilo, 10 kilo. Apa yang terjadi dengan 10 kilo itu? 10 kilo beras paling dia makan 1 minggu. Ya kan? Anda kasih 500.000 mungkin habis 3 hari. Ya kan? Terus gimana? Maka sedekah yang tertinggi, yang kedua memberi secara anonim kepada lembaga, itu juga memberi dalam suatu sistem supaya pemberiannya misalnya melalui diakonia. Di gereja ini Anda tahu berarti ini kan sistem. Gereja ini nanti ngasih diakonia. Anda tahu menurut filsafat Ibrani ini masih yang kedua. Jadi memberikan diakonia melalui gereja itu masih kedua. Terus apa yang tertinggi? Apa yang ke-1? Menarik. Ada yang jadi pengusaha di sini? Angkat tangan. Angkat tangan. Menurut filsafat Ibrani, seorang pengusaha yang memberikan lowongan pekerjaan bagi banyak orang, itu adalah orang yang memberikan bantuan sebelum sesamanya menjadi miskin. Wow,
Tepuk tangan untuk pengusaha. Orang-orang yang memberikan bantuan pendidikan. Anda tahu kalau Anda memberikan bantuan pendidikan bagi anak-anak kecil, anak-anak terlantar, Anda sekolahkan SD, SMP, SMA, dia pinter. Wah, dia layak untuk disekolahkan sampai universitas. Anda nggak akan pernah tahu dia nanti jadi apa. Bisa loh nanti dia jadi menteri, ya, amin. Bisa loh nanti dia jadi pengusaha besar. Jadi ketika orang membantu sesamanya, sebelum orang itu menjadi miskin, itu adalah sedekah yang terbesar. Amin. Terus ada yang ngomong ke saya, Bu, toko saya kecil, pegawai saya cuma 2. Pegawai saya cuma 5. Siapa bilang? Siapa bilang? Pegawai Anda cuma 2. Pegawai Anda cuma 5. 10, 30 masih hitungan pengusaha biasa kan. Tapi Anda tahu yang dikasih makan di rumahnya ada berapa orang? Yang disekolahkan di rumahnya ada berapa anak? Amin. Makanya dalam bahasa Ibrani yang namanya pekerjaan itu bahasa Ibraninya avoda. Coba ucapkan avoda. Dari kata avoda muncul kata ibadah. Dan dalam bahasa Ibrani avoda ini punya 3 makna. 1 artinya avoda ibadah, worship. 2 dalam artian melayani, service. 3 dalam artian work. Maka dalam bahasa Ibrani kerja itu enggak ada dualisme. Kerja sekuler atau kerja rohani. Kalau Pastor Albert dua-duanya. Ya kan? Jadi pastor, jadi pengusaha. Tapi dalam bahasa Ibrani, pekerjaanmu ibadahmu. Ibadahmu pekerjaanmu. Pekerjaanmu pelayananmu. Maka jika engkau menjadi seorang pengusaha, yaitu ibadahmu, yaitu pelayananmu. Jika engkau menjadi aparat pemerintah, itulah ibadahmu, itulah pelayananmu. Aparat pemerintah, orang-orang yang bekerja di pemerintahan, orang-orang yang bekerja di BUMN, kalau dia menyadari bahwa pekerjaannya itu adalah pelayanan, servis, ibadah, gak akan ada yang korupsi bapak-bapak, ibu-ibu. Amin? Amin. Yang viral beberapa tahun lalu, 2 tahun lalu mungkin, ya setahun lebih lah. Ada Direktur Utama Patra Niaga, anak Tuhan yang suka bagi-bagi ayat di Instagramnya, tiba-tiba ditangkep karena korupsi. Anda tahu gajinya berapa? 1,8 M. Direktur Patra Niaga, gimana Direktur Pertamina Holdingnya? Pasti lebih dari itu. Itu pun masih korupsi. Wow, kurang emang. Belum lagi tunjangan-tunjangannya, belum lagi ada bagi dividennya. Berapa yang take home pay-nya dia bawa setiap bulan, masih juga korupsi karena dia tidak pernah sadar bahwa yang dia kerjakan adalah ibadahnya. Bahwa yang dia kerjakan di kantor adalah pelayanannya untuk Tuhan, melakukan segala pelayanan untuk Tuhan. Amin. Seandainya saja semua anak-anak Tuhan begini, ya, nggak ada korupsi di Indonesia. Tapi apa yang terjadi? Kalau ada koruptor ditangkap KPK pakai rompi orange, apa yang terjadi? Sambil ketawa, kenapa? Kira-kira kenapa? Apa jawabannya kira-kira? Karena rompi yang dia pakai minim-minim 1 M bapak-bapak, ibu-ibu. Mahal ini rompi. Maka dia bangga melakukan rompi itu, make rompi itu, dia dada. Ironi. Jadi orang mencuri bukan karena dia butuh, orang mencuri karena dia
tamat. Maka kalau kita sudah paham mengenai sedekah, sedekah bukan berarti keadilan sama rata, tetapi keadilan yang proporsional. Sedekah yang tertinggi adalah membantu sesama sebelum dia jadi miskin. Maka yang jadi pengusaha tetaplah jadi pengusaha, yang jadi pejabat terus jadi pejabat, yang jadi dokter terus jadi dokter. Dengan tanganmu, dengan pengetahuanmu, engkau melayani sesama, memberikan kesembuhan. Dengan apa yang kau punyai engkau bersyukur, karena orang-orang yang membantu sesamanya sebelum sesamanya menjadi miskin itu adalah kafot habriot. Orang-orang yang memuliakan sesamanya. Amin. Maka berbanggalah kalau Anda seorang pengusaha dan Anda memberikan banyak lowongan pekerjaan bagi sesama. Anda sudah menyediakan membantu sesama sebelum dia jadi miskin. Dan disitulah cara kita memuliakan sesama ciptaan. Amin. Tapi apa yang terjadi pada diri kita? Kita cuman berpikir kalau ngasih sedekah itu apa? Dari sedikit yang kita mau kasih, dari kelebihan kita, secukupnya kita kasih. Ya udah, apalagi tangan kirinya selfie. Supaya kita bertobat dari kita yang suka ria semacam ini, selfie, kita baca Matius 6 ayat 1 sampai 4. Ingatlah, janganlah kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka, karena jika demikian kamu tidak memperoleh upah dari Bapamu yang di surga. Ayo ya, siapa yang suka selfie? Selfie boleh, tapi bukan berarti kebaikan Anda harus dicekrek. Ya. Ayat 2. Jadi apabila kamu memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu. Canang. Anda tahu artinya canang? Gong. Jadi kita ngasih terus gong. Gitu. Supaya semua orang tahu. Enggak begitu. Seperti yang dilakukan orang-orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Ayat 3. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu. Kalau ngasih tangan kanan, yang kiri nggak usah selfie. Ini melatih supaya kita memberi dengan rela. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalaskannya kepadamu. Makanya kita latihan. Dan kita juga latihan untuk tidak transaksional. Kita adalah orang-orang yang agamis, rajin ke gereja, rajin memberi persembahan. Gak salah, gereja ini perlu didukung oleh pelayanan kita dalam persembahan kita kan. Tetapi jangan transaksional dong kalau memberikan dengan harapan balik 100 kali lipat ganda. Itu namanya transaksional. Banyak di antara kita datang ke gereja hanya sekedar absen. Tuhan, aku sudah datang loh. Tuhan, aku sudah datang loh. Banyak orang ke gereja hanya takut masuk neraka. Begitu kan? Banyak di antara kita punya motivasi yang seperti ini. Tapi kita bukan datang karena kita rindu. Kita rindu datang kepada Tuhan, kita rindu bersekutu dengan sesama. Kita sungguh-sungguh ingin belajar firman Tuhan. Coba misalnya kalau saja hidup ini setelah mati gak ada surga. Apakah engkau masih rajin ke gereja? Apakah engkau masih rajin ke gereja? Coba bayangkan nanti gak ada surga, apakah engkau rajin ke gereja? Kenapa engkau rajin ke gereja? Karena nanti supaya aku jangan masuk neraka. Itu juga transaksional. Setia baik, datang ke gereja setiap minggu baik, tapi motivasinya apa? Nah itu yang perlu kita pikirkan. Karena kita sudah diberi apapun yang terbaik oleh Tuhan. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 15 ayat 13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih dari seorang siapa?
Yesus Kristus yang telah memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ini kan terjemahan. Bahasa aslinya nulisnya philos. Philos itu orang yang dikasihi. Tuhan Yesus memberikan nyawanya untuk kekasih-kekasihnya. Gereja selalu digambarkan di Alkitab kita sebagai sosok feminin. Yesus Kristus adalah sang mempelai laki-laki, gereja adalah sang mempelai perempuan, dan sang mempelai laki-laki kita menyerahkan nyawanya supaya kita selamat. Yohanes 10 ayat 1, akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Maka marilah kita jangan transaksional sama Tuhan. Tuhan gak ada hitungannya loh. Maka marilah kita memberikan sedekah bukan untuk membeli keselamatan. Kita gak akan mampu membeli keselamatan kan? Melainkan sebagai ungkapan syukur atas anugerah, atas keselamatan kita. Amin. Jadi keselamatan kita itu anugerah. Banyak yang gak tahu apa arti anugerah. Apa arti anugerah? Anugerah atau grace atau kasih karunia itu artinya begini. Yang memberi tidak berkewajiban, yang menerima gak punya hak, tapi dikasih. Nah ini. Manusia jatuh ke dalam dosa mulai dari Adam. Tapi Anda tahu, sebenarnya sejak dari Adam di situ sudah ada pengampunan dengan darah. Kejadian 2 ayat 17 Tuhan mengatakan kepada Adam, pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Pada hari engkau melanggarnya pastilah engkau mati. Dan Adam makan buah itu. Ya kan? Maka di hari Adam makan buah itu, itulah hari kematiannya. Tuhan gak ingin melihat Adam mati. Karena upah dosa adalah mati, maka harus ada kematian pengganti. Yaitu apa? Kematian tukar guling. Bapa kita di surga memberikan lambangnya di Taman Eden. Dia ngambil binatang yang tidak berdosa sebagai lambang dari pihak yang tidak ikut berdosa. Tuhan bunuh. Tuhan ambil kulitnya jadi pakaian bagi Adam untuk menutupi aibnya Adam. Dan itu kemudian pengampunan dosa melalui binatang berdarah diulang-ulang dari Adam, Habel. Kenapa persembahannya Habel diterima? Karena mengandung darah. Yang Kain gak diterima karena tidak mengandung darah. Diteruskan lagi ke Nuh juga mempersembahkan korban. Abraham mempersembahkan korban. Musa dilembagakan dalam ritual bangsa Israel. Setiap pengampunan dosa harus memberikan korban binatang berdarah. Diulang-ulang terus. Lambang ini sampai nanti digenapi oleh putranya sendiri, Yesus Kristus, Allah yang inkarnasi. Mestinya kita tidak layak untuk diampuni. Kita yang berdosa ya udah mati secara kekal. Tapi karena Tuhan cinta kita, maka Tuhan mengirimkan anaknya yang tunggal. Kita yang seharusnya dihukum, tapi Tuhan tidak berkenan kita dihukum. Dan matilah Yesus di kayu salib untuk menggantikan kita. Itulah kasih karunia. Terus kalau sudah begini masih hitungan sama Tuhan. Jangan dong. Ya, balik lagi tadi. Sedek tirdof. Berlomba-lombalah dalam bersedekah. Kalau sedekahmu tidak melebihi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak layak menjadi muridku, tidak layak masuk ke dalam kerajaan surga. Anda lihat di sini gambarnya horor. Anda bekerja untukmu, untuk keluargaku. Tapi sebenarnya berapa sih masa hidup Anda? Mau hidup berapa lama? 80 tahun, 90 tahun? Even umur Anda 120 tahun masih dalam hitungan angka, gak worth it jika kalau kita bandingkan dengan kekekalan yang akan kita capai. Tadi pagi saya bilang bahwa rezeki itu seperti makanan. Kalau rezeki Anda telan semuanya,
Anda makan maksimum itu kan 3 kali sehari. Kalau lebih dari 3 kali kebanyakan, ya kan? Kalau makan lebih dari 1 piring, 2 piring, 3 piring, kalau lebih kebanyakan nanti jadi obes. Kalau obes jadi apa? Ada penyakit-penyakit kolesterol, hipertensi, dan kencing manis. Demikianlah kalau rezeki kita giniin aja deh. Kita jadi obes. Nah, orang yang seumur saya dulu waktu kecil suka nonton Bruce Lee. Bruce Lee ngomong apa? Bruce Lee itu saya yang paling ingat Bruce Lee itu ngomong begini. Be water my friend. Jadilah seperti air my friend. Dia menggambarkan kita itu seperti air dalam cawan. Ya, dicangkir. Jadi cangkir ini ability kita diisi air oleh Tuhan. Ketika air itu kita kasih orang untuk minum, maka cangkir kita diberi air yang baru oleh Tuhan. Kita kasih lagi, Tuhan kasih air lagi yang baru. Kita kasih lagi, Tuhan kasih lagi air yang baru. Tapi bayangkan kalau air yang dicangkir tadi kita simpan sendiri, kita nggak mau berbagi. Terus kemudian air dicangkir tadi jadi bau, jadi basi, jadi sarang nyamuk. Ada ungkapan di Alkitab kita kan, ada orang-orang membagi harta tapi dia tidak pernah kekurangan. Itulah prinsip dari kerajaan Tuhan, amin. Maka jangan pelit dong. Satu lagi ada the danger of the Bible translation, yaitu dalam kitab Pengkhotbah. Ini saya tulis dalam buku saya yang baru, judulnya Mitat Nesika. Ciuman ilahi di pembaringan. Kenapa saya kasih judul ini? Karena kita nanti pada saatnya akan masuk di situ. Bisakah kita hidup selamanya? Saya sering kalau baca obituari orang-orang kaya, orang super kaya, konglomerat, mati juga. Dia bisa beli obat yang paling mahal, dia bisa beli rumah sakitnya, tetap mati. Ya kan? Maka kita harus mengingat bahwa hidup kita itu begini. Havel. Setarikan nafas saja. Havel. Ring the bell. Kalau saya ngomong Havel, Anda ingat siapa? Habel. Siapa Habel? Habel saudaranya Kain, anaknya Adam. Arti Kain itu possession. Habel itu artinya setarikan nafas. Ini buku saya. Saya memberikan eksegesis untuk buku kitab Pengkhotbah yang orang itu sering salah baca. Ini adalah buku sebagai death wish-nya Salomo sebelum dia meninggal. Bayangin, Salomo adalah raja yang hikmatnya seperti pasir di laut. Bayangin kalau dia mati, ucapan terakhirnya itu wasiat kan? Tapi wasiatnya ini tidak dipahami oleh kita orang-orang Kristen gara-gara kita membaca Alkitab dalam Alkitab terjemahan. Kita nggak mau baca kitab Pengkhotbah karena isinya sia-sia. Malas kita, ini kitabnya orang frustasi. Ya kan? Padahal ini Salomo itu sedang memberi pesan kepada kita. Hidup itu Habel. Kita baca ya. Yang lost in translation dulu. Kesia-siaan belaka, kata Pengkhotbah, kesia-siaan belaka segala sesuatu sia-sia. Dulu waktu saya nggak ngerti ayat ini, saya pikir Salomo lagi frustasi. Tapi bagaimana Salomo frustasi, kan dia orang terkaya, orang paling berkuasa. Istrinya banyak, 1000. Terus dia bilang sia-sia. Ini pikiran kan nakal. Oh, dia punya istri 1000 tapi nggak bisa dipergunakan. Karena kelaki-lakiannya nggak bisa dipakai. Nah kan pikiran saya jadi liar. Tapi waktu itu nggak gitu Pastilah ini bahasa aslinya nggak begitu. Bener aja, ternyata ada lost in translation.
Kalau dibaca secara benar itu begini, Anda lihat saya cara membaca ayat ini. Jadi filsafat Ibrani itu filsafat yang konkret, yang kalau baca itu kadang-kadang harus diperagakan. Bacanya begini, Havel Havelim, Amar Kohelet, Havel Havelim, Hakol Havel. Anda tahu? Bisa merasakan makna dari ayat ini. Sehingga artinya seperti ini. Sungguh singkat bagaikan setarikan nafas. Havel. Sungguh singkat hidup ini. Havel havelim. Semuanya sungguh singkat. Hakol havel. Jadi kitab Pengkhotbah itu bicara tentang Raja Salomo mengenai perumpamaan Kain dan Habel. Kain dan Habel hidup di dalam diriku, kata Raja Salomo. Apa artinya Kain? Kain artinya possession, kepemilikan. Bukan hanya harta tetapi kemuliaan, kejayaan itu Kain, Kana, Kain. Tapi Salomo yang sangat jaya, sangat kaya, sangat mulia, dia dibatasi oleh umurnya yang Habel. Jadi di ayat ini Salomo sedang bilang kepada para pembacanya, seluruh keturunannya termasuk kita hari ini, harta yang kita kumpulkan sepanjang hidup kita tinggalin juga. Jadi Habelmu dibunuh oleh Kainmu. Amin. Jadi kalau kita membaca, mengerti konteks yang dimaksud oleh sang Kohelet, sang pengkhotbah, maka kita diingatkan bapak-bapak, ibu-ibu untuk apa? Latihan mati. Setiap kita bernafas, tapi ada satu saatnya, terus berhenti. Siapapun umur kita, entah mati umur 50-an, entah mati umur 80-an, entah mati umur 120, ketika engkau menarik nafasmu yang terakhir, hidupmu singkat. Gak sebanding dengan kekekalan yang akan kita tempuh nanti. Yuk kita lihat tangan kita. Kanan, kiri, ada tulisan apa itu? Huruf M. Kalau dalam bahasa Latinnya itu memento mori. Bahasa Indonesianya mengingat mati. Manusia mesti mati. Amin. Maka kita latihan mati. Supaya kalau mati kita gak takut. Karena kematian itu adalah cara kita menuju kepada kekekalan kita ketemu Tuhan. Amin. Maka seharusnya kematian kita songsong dengan sikap yang rela, karena toh siapapun kita akan menghadapi ini kan. Mengingat mati. Baiklah kita bersedekah seperti air yang mengalir terus menerus. Be water my friend, kata Bruce Lee. Bruce Lee gitu-gitu, dia seorang pemikir, dia seorang filsuf. Dan itu lekat dengan Amos 5 ayat 21 sampai 24. Ini adalah teguran dari Tuhan, dari kita yang agamawi. Kita kan agamawi, kita setia yes, tapi kita punya agenda-agenda. Kalau kita memberi kita juga punya agenda. Kalau kita menyumbang kita punya agenda. Maka tinggalkan agenda itu, kita memberikan dengan rela. Karena Tuhan tahu kalau ada motivasi yang gak benar. Tuhan bilang begini, Amos 5 ayat 21. Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang pada perkumpulan rayamu. Bisa loh Tuhan gak senang ketika kita berkumpul di sini kalau kita motivasinya beda.
Ayat 22, sungguh apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran, korban-korban sajian, aku gak suka. Gimana sih rasanya kita memberikan persembahan tapi Tuhan bilang aku gak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku gak mau pandang. Bayangin Anda pernah dimarahin istri terus kemudian istri cuma, Tuhan begitu sakitnya di sini kan. Ayat 23, jauhkanlah itu daripadaku, keramaian nyanyian-nyanyianmu lalu gembusmu tidak mau aku dengar. Kita pikir kita menyanyi dengan suara yang merdu, terus Tuhan suka, Tuhan gak suka kalau motivasinya gak benar. Maka Tuhan minta kepada kita ayat 24, Tuhan bicara begini. Tapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air, kebenaran sedekah. Keadilanmu sedekah seperti sungai yang selalu mengalir. Jadi jangan pikir apa yang kita beri, yang kita pikir itu jumlahnya besar, terus Tuhan bilang wow gitu. Kalau motivasinya salah, Tuhan gak mau lihat bapak-bapak ibu-ibu. Maka kita mari selalu mengingat bahwa hidup kita itu hafal. Sudah ke gereja kok motivasinya salah. Jangan dong, hidup itu singkat, maka di hidup kita yang singkat, we don't know kapan menghadap Tuhan. Tahu-tahu besok, tahu-tahu 2 jam lagi. Mungkin ada yang 10 tahun lagi Bapak, gak usah takut. Ya. Karena kalau kita mati ada tempat bagi kita, amin. Hidup itu singkat, jadilah berkat hari ini, karena besok belum tentu milik kita. Kita baca Pengkhotbah 9 ayat 10. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah. Itu sekuat tenaga karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Baiklah kita bersedekah, yuk kita latihan sedekah. Sebentar lagi Sincia, ya kan? Yuk kita latihan bersedekah dengan apa? Dengan berbagi rezeki. Karena nanti Sincia gak ketemu dengan saya ngomong dulu deh. Boleh ya? 新年快乐，恭喜发财，身体健康，万事如意，年年有余。Kurang, masuk cuman itu, kurang apa? Hungpau nali. Wow, bener nih, hungpau nali, mana angponya? Angpo sebagai apa? Latihan bersedekah. Amin. Jadi habis ini beli amplop merah banyak-banyak bapak-bapak ibu-ibu. Supaya apa? Kita latihan sedekah. Jadi kalau kita nanti punya angpau banyak-banyak, kita nanti ngelatih anak kita, cucu kita. Ngeliat papanya, ngeliat engkongnya, mamanya bagi-bagi berkat. Itu nanti tertancap pada anak-anak kita. Amin. Untuk berbagi berkat terus menerus. Supaya kita menjadi saluran berkat. Bayangin kalau ada saluran pipa air kemudian mampet. Berhenti pada dia saja. Gak jadi saluran berkat buat sesamanya. Ini yang mampet ini, air yang di situ basi, lumutan, jadi sarang nyamuk. Tapi kalau saluran air ini dibuka, memberikan berkat, gini loh ngasih berkat itu, gini, ya, bukan gini. Maka siapkanlah hungpau yang sebanyak-banyaknya. Nah dari tadi kita sudah belajar mengenai sedekah. Sedekah sebagai buah dari hati yang diubah. Janji? Pulang dari sini cari banyak-banyak angpau, amplop merah. Bukan cuma anak kita, cucu kita yang kita kasih. Syukur-syukur tetangga juga dapat.
ya kan? Atau pegawai kita. Kita juga memberikan pendidikan yang baik bagi orang-orang di sekitar kita bahwa kalau punya berkat itu harus disalurkan supaya seperti pipa air jangan salurannya mampet, supaya berkat itu jangan jadi makanan yang menjadi penyakit bagi tubuh, maka juga harus dibagikan sebagai sedekah, cara kita untuk melakukan kebenaran dan keadilan. Kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur. Salam Bapak Ibu sekalian semuanya, saya percaya kita semua diberkati Tuhan dengan luar biasa melalui hambanya. Terima kasih untuk Ibu dosen Dr. Rita Wahyu yang sudah jadi berkat bagi kita. Nah, saya sedikit bersaksi ya. Nah, saya sekitar tahun 2014 atau 15, sekitar waktu itu. Nah, Tuhan tiba-tiba kasih saya satu website yang namanya Sarapan Pagi Blibrika. Nah, waktu itu saya banyak belajar dari Sarapan Pagi Blibrika ya. Sebagai seorang hamba Tuhan, selain saya punya diklat-diklat sederhana ya yang memperlengkapi saya sebagai hamba Tuhan. Tadi saya sharing juga dengan Ibu Rita. Panduan saya untuk berkhotbah itu ada dua. Yang pertama adalah Alkitab penuntun hidup berkelimpahan. Itu yang pertama ya. Yang kedua itu adalah Sarapan Pagi Blibrika. Nah, pada masa itu bertahun-tahun, sekitar 6-7 tahun, saya setiap hari bikin renungan. Setiap hari Bu, nggak pernah miss. Nah, sebelum saya bikin renungan atau sebelum saya khotbah, saya eksegesi melalui saya mencontek daripada Sarapan Pagi Blibrika. Nah, pada saat itu saya berpikir ini yang nulis ini bapak-bapak ya pada itu. Pada saat itu saya berpikir ya, sampai sebelum saya kuliah ya. Nah, saya juga suka ngomong ke istri saya. Nah, ini saya bilang kalau mau sharing sesuatu, kita cari referensinya melalui Sarapan Pagi Blibrika. Singkat cerita, saya kuliah S1, S2. Nah, sampai sekarang S3 pun saya suka contek ya. Saya suka belajar ya referensinya. Karena itu singkat ya dan praktis sekali ya. Ya, sebagai hamba Tuhan, ya kita mau menyampaikan sesuatu kita pelajari dulu supaya tidak salah menyampaikan sesuatu. Nah, karena hari-hari ini jemaat-jemaat itu pintar-pintar, Bu. Nah, pintar-pintar ya. Mereka itu bahkan lebih banyak tahu dengan yang namanya Mr. Google atau AI. Nah, satu lagi. Nah, ternyata dari AI pun, AI itu kan input data dari manusia juga ya. Ternyata dari AI itu juga banyak terkoneksi dengan Sarapan Pagi Blibrika. Nah, puji Tuhan, satu ketika, ini di sini ada Ibu Tamara, Pastor Tamara, yang luar biasa ya. Kami ini jalan-jalan, ya waktu itu ada masih banyak waktu kami suka jalan sore. Begitu jalan sore di PIK kami jalan, biasa. Tiba-tiba Pak Paul, suami daripada Ibu Tamara bilang, nanti ada tamu, dia bilang, ayo kita makan malam bareng ya. Nah, ketika kami tiba di restoran, Ibu itu, tadi saya kecepatan tadi pagi, Ibu masih di mobil ya, di mobil, saya masih nggak begitu turun di restoran. Nah, perkenalkan saya Rita Wahyu mana ya, waktu itu saya udah penasaran. Ternyata penulis daripada Sarapan Pagi Blibrika, dengan cara Tuhan yang luar biasa. Nah, situs ini menjadi berkat bagi banyak orang. Bukan hanya di Indonesia aja ya, bahkan sampai kemana-mana, bangsa-bangsa. Tadi pagi ada bapak-bapak juga yang hadir. Ya, dia tahu Ibu akan khotbah di sini. Ternyata dia dari Sydney, kebetulan masih di Indonesia, Jakarta, beliau datang. Termasuk Pastor ya. Nah, ini juga ada Pak Mangapul di sini juga. Ketika saya pernah posting kami bersama-sama foto, Pak Mangapul juga bilang, saya suka, saya banyak belajar juga dari situs Sarapan Pagi Blibrika. Nah, sepertinya tidak cukup sekali, Bu. Ya, next kita jadwalin lagi. Nah, saya berharap, Bu, bukan hanya di khotbah aja, kita akan bikin seminar. Ya, mungkin Sabtunya kita seminar, Minggunya kita ibadah. Atau 1-2 sorenya juga boleh seminar ya. Nanti kita ke depan akan bikin pelatihan pemuritan. Di sini juga ada Pastor Bu Tamara Geraldine, beliau juga ahlinya mental health ya. Nanti kita juga akan bikin seminar bagaimana kita dipulihkan juga. Saya percaya kalau kita mengalami terobosan, kita akan lebih maksimal bersama dengan Tuhan juga. Amin. Beliau punya modul ya bersama Pak Paul, Tuan Kota. Nah, hari ini saya percaya sekali lagi kita sangat diberkati. Amin. Amin. Nah, tadi saya berpikir egois ya.
Kalau ibu datang, kami ini suka kuliah private, ya. Bukan kuliah umum ya. Nah, sebelumnya ini sebetulnya saya salah satu juga murid bayangan ya. Cuma ibu nggak salah. Maafkan kami juga, saya juga bu ya. Dulunya saya kira bapak-bapak, ternyata ibu ya. Awalnya ketika muncul nama Ibu Rita Wahyu belakangan, saya kira Ibu Rita Wahyu ini hanya editor ya. Penulisnya bukan ibu ya. Nah ternyata kita, karena Tuhan baik ya hambanya punya talenta khusus di dalam teologi. Nah dan dia juga ahli fasih dalam menggali bahasa-bahasa aslinya yang kokoh. Nah Tuhan itu baik, amin. Ya Tuhan baik, pakai Ibu Dr. Rita Wahyu lebih dahsyat lagi. Tuhan juga pakai Ibu Tamara dan Pastor Paul dan Bapak, semua kita semua Pak Ngapul lebih lagi ya, untuk menuntaskan amanat agung, memuridkan ya, membuat seluruh pengikut Yesus menjadi murid Yesus, dan di atas segalanya hanya nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Amin. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. penuh kasih.